Kau Tuhan kekuatan bagi kami.
segenap hati kami menyembah Engkau Tuhan. Sebab betapa besar dan dahsyatnya kasih-Mu dalam hidup kami. Lebih tinggi dari langit, lebih luas dari lautan, lebih dalam dari bumi ini. Tuhan, kasih Tuhan. Shandarala barala bayara lambo yara lamase. Shandarala bata karala barala barala. Biarlah mulut kami selalu penuh dengan pujian kepada Allah kami. Kasih Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapan kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Biar musik saja, mari terus kita memuji Tuhan. Syarala bata karala barala barala barala. Syarala bata karala barala bayarala bayas. Sebab Engkau
dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sekali lagi katakan, mulut kami penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Haleluya. Hirala pasekera la patakara la pasandara la bora masande. Hira bakara la pasekera la patakayara la masando. Mari kita mengangkat bangsa ini ke hadirat Tuhan. Haleluya. 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 Yesus Tuhan berfirman, sesungguhnya aku akan mendatangkan kesehatan, kesembuhan. Aku akan menyembuhkan dan menyingkapkan, mencurahkan keamanan yang berlimpah-limpah. Hirala basara labo, hira basandara lama sande, hira bakara lama sando, sandakara lama sande. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami datang melunakkan hatimu ya Tuhan. Maskullah hatimu atas negeri kami. Tergeraklah hatimu oleh belas kasihan. Sembuhkanlah negeri ini, sembuhkanlah Indonesia ya Tuhan. Datangkanlah kesehatan, datangkanlah kesembuhan, limpahkanlah keamanan. Haleluya. Hira bakara labo yara laba sekera laba sandara labo inakara laba hira batakara laba hira bakara labo sandara laba sande hira batakara labo sekara laba sanda. Haleluya, haleluya. Indonesia disembuhkan, Indonesia disehatkan. COVID-19 tidak berkuasa atas negeri kami. Darah anak domba Allah, bilur Yesus menyembuhkan negeri kami ya Abah. Korala basandara la basande, hirapata karala basando. Dari gerejamu ini Tuhan Rayon 12, kami memberkati pemerintahan kami. Mulai dari yang tertinggi presiden, wakil presiden. Kami memberkati pemerintahan daerah-daerah, gubernur, wali kota, bupati, camat, RT, RW. Kami lepaskan keselamatan,
Kami lepaskan hikmat kebijaksanaan. Kami lepaskan kemampuan untuk mengatasi COVID-19 di Indonesia. Kami percaya bukan kuat dan gagah kami, bilur Yesus, darah anak domba Allah menyembuhkan Indonesia. Yesus Tuhan menyembuhkan perekonomian, menyembuhkan hukum dan politik. Yesus Tuhan menyembuhkan sandang pangan. Kami percaya Indonesia diberkati berlimpah-limpah di dalam nama Yesus Tuhan. Bawalah negeri ini masuk dalam agendamu ya Tuhan. Bawalah negeri ini masuk dalam kalender surgamu Tuhan. Ini September, tahun pergantian surga terjadi untuk negeri kami Tuhan. Baik Allah yang baru terjadi untuk negeri kami. Orala pakarala pasandara labora pasera la pasandara la. Kami percaya Tuhan Yesus, hari ini ada sesuatu yang baru terjadi untuk Indonesia. Mujizat terjadi untuk Indonesia. Kesehatan dan kesembuhan didatangkan oleh Bapa di sorga untuk Indonesia. Tuhan menyingkapkan, Tuhan mencurahkan keamanan yang berlimpah-limpah untuk Indonesia. Dari Nanggro Aceh Darussalam sampai ke Papua, kami berkata Indonesia bangkit menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Indonesia bagi bangsa-bangsa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Ya Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Kau Allahku, dengan segenap hati ku menyembah memuji sampai seluruh bumi bersujud mengakui walau malam menepi, tak akan ku sendiri. Kasih yang menemani, kau setia menanti. Haleluya, 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 haleluya. Kau Allahku, haleluya, 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 haleluya. Kau Allahku. Diberkatilah setiap umat-umat-Mu, setiap kami yang mengandalkan Tuhan, yang sungguh-sungguh beribadah dengan hormat dan takut akan Tuhan. Kami yang menghadapkan wajah kepada Tuhan dengan mata yang tertuju, bahkan dengan sikap yang merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Maka Engkau mencurahkan kasih-Mu, Engkau mencurahkan berkat-berkat-Mu atas setiap kami. Bapa, Engkau yang memberkati semua umat-umat-Mu yang ada saat ini beribadah ya Tuhan. Kami adalah orang-orang yang sungguh berharap kepada Tuhan, sehingga kami yang ada di dalam seluruh keluarga-keluarga Engkau berkati ya Tuhan, Engkau pulihkan ya Tuhan, Engkau sembuhkan ya Tuhan.
Engkau yang berkati semua keluarga-keluarga yang ada di wadah ini. Biar iman kami hanya kepada Tuhan semakin teguh ya Tuhan. Kami semakin menyala-nyala di dalam ibadah kami kepada Tuhan. Kami membangun mesbah-mesbah di rumah kami masing-masing, sehingga api itu tetap ada menyala di hadapan Tuhan. Kehidupan kami adalah kehidupan yang sesuai dengan gaya hidup kerajaan surga. Kami melepaskan kasih-Mu yang besar turunlah saat ini ya Tuhan, bagi seluruh umat-umat-Mu ya Tuhan. Kristus sebagai kepala di tengah-tengah keluarga yang ada, sehingga keluarga-keluarga kami adalah keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang semakin mengalami pencerahan yang daripada Tuhan. Anggur baru dicurahkan di tengah-tengah keluarga-keluarga ya Tuhan. Engkau membukakan tingkap-tingkap surga bagi setiap kami Tuhan, sehingga pintu-pintu berkat terbuka bagi setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Usaha kami diberkati, pekerjaan kami diberkati, bahkan studi kami diberkati ya Tuhan. Engkau memberkati mereka yang sedang di PHK dan yang dirumahkan Tuhan. Engkau membuat jalan, membuka jalan ya Tuhan. Di saat tidak ada jalan, kami percaya ada mujizat Tuhan terjadi. Ada pekerjaan Roh Kudus yang menghibur, yang menguatkan umat-umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa terjadi kebangkitan generasi Yeremia di wadah ini Tuhan. Anak-anak muda yang sungguh cinta Tuhan, yang mengerti akan panggilan Tuhan, yang sungguh-sungguh melakukan amanat agung Tuhan, sehingga Indonesia, bangsa-bangsa boleh dimenangkan melalui generasi muda yang ada ya Tuhan. Kami percaya bahwa nama Tuhan akan semakin dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu. Kami juga memberkati buat seluruh hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala yang ada, bahkan gembala pembina kami ya Tuhan. Dari atas sampai ke bawah, kami percaya bahwa Engkau yang melepaskan berkat-berkat-Mu buat hamba-hamba-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, buat hamba-Mu Pendeta Niko Nyoto Raharjo, bersama dengan keempat wakil ya Tuhan, bahkan seluruh keluarga besar hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Dan juga kami berdoa buat gembala rayon kami ya Tuhan, hamba-Mu Pendeta Gede Widada, dan juga hamba-Mu Pendeta Yuli Susanto, dan juga Bapak Pendeta Effendi Panjaitan. Kami berdoa ya Tuhan, pengurapan yang sama turunlah atas hamba-hamba-Mu ya Tuhan, sehingga mereka mampu, mereka dapat melakukan kehendak Tuhan di zaman ini. Tuntunan yang dari Tuhan, visi yang dari Tuhan semakin kuat ya Tuhan disampaikan atas wadah ini, sehingga kami mengalami kepenuhan Tuhan, kami mengalami multiplikasi atas jiwa-jiwa ya Tuhan. Kami memiliki DNA yang sama di wadah ini untuk melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kesehatan mereka di dalam tangan kasih Tuhan. Berkati mereka. Kami berkata semuanya dibebaskan dari virus corona ya Tuhan. Kami berdoa ada perlindungan, penjagaan Tuhan sempurna buat seluruh pemimpin-pemimpin rohani kami ini ya Tuhan. Kami serahkan juga seluruh gembala-gembala cabang yang ada di wadah ini ya Tuhan. Seluruh pemimpin-pemimpin yang ada ya Tuhan di wadah ini. Bahkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Kami berdoa biar kami semakin takut akan Tuhan. Kami melakukan bagian kami dengan sungguh-sungguh, sehingga berkat-berkat Tuhan dicurahkan atas hamba-hamba-Mu. Sehingga kami dapat ya Tuhan melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan atas seluruh hamba-hamba-Mu yang ada di wadah ini ya Tuhan. Sampai bumi penuh dengan kemuliaan-Mu, sampai Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia dan bangsa-bangsa dipenuhi kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terjadilah sesuai dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau nyatakan bagi wadah ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan segenap hati ku menyembah memuji sampai seluruh bumi bersujud mengakui walau malam
setia menanti. Haleluya, 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 Kau Allahku. Haleluya. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Allah. Biar nama Yesus saja yang ditinggikan. Dari tempat ini Tuhan kami berseru dan berdoa. Diberkatilah Pekanbaru. Diberkatilah Indonesia. Diberkatilah suku-suku bangsa yang ada di negeri ini di dalam nama Yesus. Diberkatilah pengusaha-pengusaha. Diberkatilah rumah tangga. Diberkatilah anak-anak muda. Semua penuh kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Sandalarabo. Kidalaralabayase. Haleluya, Kau Allah. Bapak terima kasih buat pagi ini. Kami tahu Tuhan panggil setiap kami untuk menjadi berkat ya Tuhan. Pagi ini dari tempat ini kami rindu Engkau memberkati setiap umat Tuhan yang ada di rumah-rumah saat ini, yang boleh melakukan doa puasa dan saat ini boleh memuji menyembah Tuhan dan bersama-sama belajar firman Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus, jamahan-Mu, kuasa-Mu dari tempat ini sampai ke rumah-rumah sungguh dahsyat ya Tuhan. Dan pagi ini kami berdoa biar semua umat Tuhan yang menyaksikan, yang bersama-sama dengan kami beribadah, sungguh-sungguh merasakan lawatan-Mu dan dibangkitkan, rohnya menyala-nyala dan terus melayani dan cinta Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan segenap kekuatan. Bapa terima kasih, urapi hamba-Mu, urapi mulut bibir lidah hamba-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk boleh menyampaikan firman-Mu. Jadikan hamba-Mu penyambung lidah-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu boleh bersama-sama kita katakan amin. Baik, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, saya menyapa buat Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah saat ini. Saya percaya Bapak Ibu semua Anda dalam keadaan yang sehat, dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Katakan amin. Baik, puji Tuhan. Nah pagi ini saya akan bagikan dengan Anda satu tema khotbah di doa puasa ini yang berjudul kuasa perkataan. Hanya dua suku kata, kuasa dan perkataan. Kuasa tentu kita tahu bahwa Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus berkuasa. Perkataan kita sambung dengan kata yang namanya lidah. Perkataan tidak mungkin bisa keluar dari mulut kita kalau tidak ada lidah. Saudara, kalau Anda melihat orang yang lidahnya pendek, akan sulit sekali berbicara. Kemudian kita akan tahu bahwa ternyata lidah itu bukan hanya sekedar untuk berbicara. Tapi lidah juga kita pakai untuk mengecap rasa. Kita bisa tahu makanan enak gak enak dari lidah. Kita juga bisa tahu bahwa apa yang kita rasakan dingin panas juga lewat lidah. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, tetapi tujuan Tuhan memberikan lidah buat kita adalah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Untuk berkata-kata dengan Tuhan. Nah saudara, Allah sangat mengetahui bahwa ada kuasa perkataan yang akan diucapkan oleh hambanya. Allah sangat tahu bahwa perkataan itu akan berkuasa kalau diucapkan oleh orang-orang benar di dalam nama Yesus. Oleh sebab itu, saudara dikasih oleh Tuhan, Allah pernah mengutus Yeremia untuk menyampaikan pesan-pesannya Tuhan. Kita lihat yuk sama-sama di Alkitab. Yeremia 1 ayat ke-9. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjama mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku dalam mulutmu. Saudara, Tuhan pernah menaruh perkataan di dalam mulutnya Yeremia. Saya percaya pagi ini saudara bersama-sama kita yakini Tuhan juga menaruhkan perkataan yang sama di dalam mulut bibir lidah kita. Katakan amin.
Katakan amin. Yes, oke. Ayat ke-10 dikatakan demikian. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan. Banyak orang mengatakan demikian. Kenapa hidup saya nggak berubah? Kenapa saya tidak jadi pemimpin? Kenapa saya tidak dipakai Tuhan? Kenapa usaha saya tidak maju? Saudara, banyak hal yang boleh disampaikan oleh berbagai orang dengan pemikiran yang berbeda-beda. Satu hal saudara, ada orang juga mengatakan bahwa ternyata hidup ini susah. Saudara, orang yang mengatakan hidup ini susah karena memang mulutnya mengatakan bahwa hidup dia itu susah. Kalau hamba Tuhan yang mengerti pesan-pesan Tuhan hari-hari ini, Tuhan ini mengizinkan segala sesuatu itu ada prosesnya. Kalau kita melihat di alam semesta ini ada prosesnya. Tuhan menciptakan alam semesta pun ada prosesnya. Kita tahu ada siang, ada malam, ada tanaman yang Tuhan izinkan bertumbuh, ada orang yang Tuhan pakai juga dari kecil usia bayi bertumbuh menjadi anak muda dan akhirnya menjadi orang dewasa. Ada prosesnya. Kalau kita mengerti semua proses ini, kita akan mengerti bahwa ternyata kita ini adalah ahli waris. Saudara, kalau kita ada ahli waris, Tuhan akan pakai kita untuk menjadi berkat buat kerajaan-kerajaan dan buat bangsa-bangsa. Katakan amin. So pagi ini saudara, dikatakan untuk mencabut dan merobohkan. Saudara nggak main-main. Perkataan yang Tuhan taruhkan ini bisa mencabut dan merobohkan. Mencabut apa saudara? Mencabut ketakutan. Banyak orang dilingkupi oleh ketakutan, hidup bergaul dengan ketakutan. Saudara, pagi ini Tuhan taruhkan dalam mulut kita, cabut itu ketakutan dalam nama Tuhan Yesus. Merobohkan. Merobohkan apa saudara? Merobohkan kepercayaan yang salah. Selama ini mungkin Anda percaya bahwa Anda orang gagal. Mungkin Anda percaya Anda orang yang tidak bisa berbuat banyak. Kalau mungkin Anda mengatakan bahwa Anda orang yang gaptek, nggak bisa teknologi. Saudara, percayalah, Tuhan itu luar biasa. Jikalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, jikalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, Yeremia 17 ayat 7 firman Allah berkata gini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya dalam Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, satu bukti yang paling nyata adalah dia percaya firman Tuhan. Dia akan mengatakan firman Tuhan. Katakan amin. Maka dikatakan diberkatilah orang yang menaruh harapannya dalam Tuhan. Sudah dikasih oleh Tuhan, melalui perkataan kita bisa mencabut, kita bisa merobohkan. Saudara, firman Allah katakan bisa juga membinasakan, meruntuhkan dan sebagainya dan sebagainya. Satu hal saudara, ketika saya membaca tentang meruntuhkan, membinasakan, saudara, hati-hati. Lidah ini ketika kita ucapkan perkataan bisa positif, bisa berdampak negatif. Namun yang pasti, sebagai anak Tuhan, kita memperkatakan yang positif. Katakan amin. Oke, kemudian dikatakan bisa menanam dan kita juga bisa membangun. Saya nangkap begini Bapak Ibu, apa yang kita tanam pagi ini, yang kita tanam adalah prinsip-prinsip kebenaran. Kita harus tahu bahwa Alkitab mengajarkan kita tentang prinsip-prinsip kebenaran. Selalu ada hukum yang namanya tabur dan tuai. Sudah dikasih oleh Tuhan, Amsal 13 ayat 3 firman Allah berkata demikian. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Saudara, artinya hamba Tuhan sekalipun tidak kebal hukum. Hamba Tuhan sekalipun akan mengalami yang namanya proses tabur dan tuai. Saudara, jika kita menjaga mulut kita, maka kita menjaga nyawa kita. Kita pelihara nyawa kita. Wow, luar biasa. Yakobus 3 ayat ke-5 firman Allah berkata demikian. Demikian juga lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Jadi saudara, lidah itu bagian kecil dari tubuh tapi bisa memegahkan perkara yang dahsyat. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Saudara, lidah itu dikatakan seperti api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Saudara, artinya mari kita harus sama-sama untuk belajar untuk menjaga perkataan kita.
Saudara, saya tidak tahu, tapi hari-hari ini Tuhan memang taruhkan untuk banyak berdiam diri. Mengucapkan kata-kata yang penting jauh lebih baik daripada mengucapkan kata-kata yang sia-sia. Ungkapan mulutmu harimaumu, banyak orang yang bilang, wah apakah itu benar? Saudara, ungkapan mulutmu harimaumu itu berbicara tentang ketika kita mengucapkan sesuatu, jangan sampai perkataan kita itu seperti harimau yang nantinya akan menerkam kita kembali. So pagi ini, Alkitab menjelaskan juga saudara, bahwa kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Jadi apapun yang kita ucapkan sama seperti apa yang Tuhan ucapkan, karena Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Maka Amsal mengatakan di Amsal 18 ayat 20, perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Sekali lagi, perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Saudara, kalau Anda nonton YouTube, pasti ada perkataan, baik itu berupa orang ngomong ataupun berupa orang nyanyi dan sebagainya. Kalau Anda datang ke satu pesta, juga Anda mendengar pasti ada yang berbicara dimanapun. Tapi yang pasti saudara, saya seorang marketing, saya seorang penjual. Saya belajar untuk menjual apa saja. Dalam hidup saya belajar dengan Tuhan, ketika gagal, saya berdoa, tanya sama Tuhan, kenapa saya gagal jual produk ini? Saudara, semua produk yang dijual, mungkin kalau Anda bilang, Pak Willy, bagaimana dengan online gitu? Saudara, kalau Anda bisa komunikasi secara verbal, Anda pasti bisa komunikasi secara visual. So kalau Anda bisa mengatakan sesuatu secara live seperti ini, Anda sedang menjual sebuah produk. Produknya laku, tidak laku, tergantung perkataan Anda. Alkitab mencatat, karena kami percaya, oleh sebab itu kami berkata-kata. So kalau Anda tidak percaya, bagaimana Anda bisa berkata-kata? Hanya orang yang percaya yang bisa berkata-kata. So hari ini kalau seorang marketing dia jual produk, dia pasti yakin sekali bahwa produknya itu laku. Produknya itu terbaik. Berapa banyak kita kalau kunjungi ke satu pameran, Anda sering gak datang ke satu penjualan showroom mobil, kepengaruh oleh sales mobilnya, oleh kepengaruh dan sebagainya. Saya tahu itu dan saya tahu bahwa mulut kita itu berkuasa. Saudara, kalau orang ini bisa menjual produk, pemasar yang terkaya, pemasar yang diberkati adalah pemasar yang bisa ngomong. Hamba Tuhan yang sejati adalah hamba Tuhan yang bisa menyampaikan kata-kata firman. Itulah yang namanya membangun dan mencipta. So hari ini kalau kita lihat keadaan tidak baik, pekan baru, keadaan apakah baik atau tidak baik, perkataan kita menentukan. Saya dari tempat ini bersama-sama dengan Anda di rumah, mari kita perkatakan pekan baru baik. Katakan amin. Saudara, oleh sebab itu 2 Korintus 4 ayat 13, tadi sudah saya katakan, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Ada seorang dokter namanya Dr. Masaru Emoto. Dr. Masaru Emoto menulis sebuah buku The Hidden Message in the Water. Nah ternyata air ini bisa menyerap, bisa menyimpan, bisa bereaksi atas emosi manusia. Jadi dari penelitian dari dokter ini dikatakan bahwa ternyata ketika air itu dikasih lagu-lagu yang indah, dikasih kata-kata yang positif, maka molekul air ketika dilihat dari mikroskop elektron akan mengeluarkan konfigurasi yang nan indah. Tapi ketika disampaikan tentang hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif, musik-musik yang sifatnya gaduh, ribut, maka konfigurasinya itu berantakan, saudara. Saudara, saya orang kesehatan, saya belajar untuk mengerti bahwa tubuh kita ini 70% terdiri dari air. Jadi tubuh kita ini juga bisa menyerap, tubuh kita ini juga bisa bereaksi atas ucapan yang ada di sekitar kita. Saudara, saya berkali-kali mengajarkan kepada anggota KUL yang Tuhan percayakan. Semalam kami ramai sekali saudara, kami diberkati oleh teman-teman dari Jakarta. Satu hal yang saya belajar benar, selalu memperkatakan firman Tuhan, selalu memperkatakan hal-hal yang baik. Saudara dikasih oleh Tuhan, ketika kita mendengar kata-kata yang tidak baik terhadap kita, saudara, tolak dalam nama Yesus. Ini tidak berlaku buat saya. Ini tidak berlaku buat saya. Yang berlaku buat saya adalah firman. So pagi ini saya bagikan dengan Bapak Ibu tentang 4 alasan. Mengapa perkataan kita harus jaga.
Yang pertama, Amsal 13 ayat 2 dikatakan demikian. Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik. Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik. Yang pertama, perkataan Anda adalah benih. Saudara, kalau kita mengerti benih, benih itu ditabur, kemudian dia akan tertanam, dia akan bertumbuh, dia akan mulai berbuah. So, apa yang mau saya sampaikan saudara? Kalau kita mau menikmati buah yang baik, tabur yang baik. Jika kita tahu bahwa kita mau menabur yang baik, kita akan mendapatkan dampak-dampak yang tentunya positif. Memperkatakan firman Tuhan, ini akan membentuk kehidupan kita. Beberapa waktu yang lalu ketika saya sedang berdoa, Tuhan berikan lagu ini. Saya bersyukur kepada Tuhan, 2 tahun yang lalu saya duduk diam dengar firman Tuhan. Saya duduk dengar suara Tuhan. Tuhan waktu itu berikan saya satu hikmat untuk benar-benar fokus untuk galakkan online. 6 tahun sudah berlalu saya jalankan online. Penjualan kami itu sangat diberkati Tuhan. Banyak orang tanya ke saya, Boksu bagaimana kok bisa? Jujur saudara, saya juga bukan orang yang ngerti komputer. Saya juga bukan orang yang ngerti online. Sampai hari ini saya tetap belajar. Setiap hari saya belajar. Saya buka mata, saya berdoa, Tuhan mampukan saya. Kalau ada orang yang bisa, saya anak Tuhan, saya minta Tuhan urapi saya juga akan jadi bisa. Begitupun dengan Anda juga pasti akan jadi bisa. Pada waktu itu saya berdoa begini, Tuhan, kalau memang firman itu membentuk kita, dari orang yang tadinya nggak tahu apa-apa, menjadi orang yang berhikmat. Saya ulangi, dari orang yang tidak tahu apa-apa, menjadi orang yang berhikmat. Dari orang yang tadinya lemah menjadi kuat. Dari orang yang tadinya sakit-sakitan menjadi sehat. Saudara, ketika saya angkat kedua tangan saya, kata-kata itu keluar begitu saja saudara. Luar biasa Tuhan kita. Bapa surgawi yang baik, selalu menyertai hidupku. Rancanganmu tak pernah gagal, biarkan ku tetap menyembahmu. Saudara, saya percaya rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal. Sekalipun orang dunia memandang kita gagal, saudara, Allah merancangkan tidak pernah gagal. Ketika saya angkat kedua tangan saya, Tuhan sempurnakan lagu ini. Tuhan bilang, ketika kamu baca firman, apa yang kamu dapatkan? Tuhan, saya tahu Tuhan sedang membentuk hidup saya. Tuhan, saya adalah orang yang lahir baru di dalam Tuhan. Mulai hari ini, saya bukan orang yang lama lagi. Saya tinggalkan seluruh kehidupan yang lama. Tuhan bentuk saya seperti apa yang Tuhan mau. Tuhan bentuk saya menjadi hamba seperti Tuhan pakai Yeremia. Seperti Tuhan pakai Yehezkiel. Tuhan urapi seperti Tuhan pakai Daniel. Ketika Daniel berdoa, malaikat datang. Malaikat sampaikan kepada Daniel, Daniel, aku datang karena perkataanmu itu. Saudara, kata-kata itu datang. Bentuklah hatiku Tuhan, penuhi dengan kasih-Mu, sempurnakan dengan firman-Mu. Ini doa dari anak-Mu. Saudara, seorang anak yang minta sama Bapa yang baik pasti kasih. Perkataan kita begitu menentukan. Itu yang pertama. Perkataan kita adalah benih. Yang kedua, perkataan kita menentukan Anda berhasil atau tidak. Jadi banyak orang mengatakan bahwa berhasil perlu modal yang besar. Berhasil itu perlu koneksi. Berhasil itu perlu jabatan. No. Berhasil itu sangat tergantung perkataan. Sudah dikasih oleh Tuhan, Alkitab mencatat di 1 Petrus 3 ayat 10 dikatakan demikian. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Artinya siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidah. Pertanyaan saya, saudara,
Anda mau melihat hari-hari Anda baik atau tidak baik? Jika kita perkatakan kebenaran, jika kita perkatakan hal-hal yang mendatangkan berkat, itu juga yang menjadi masa depan kita. Tapi kita memperkatakan kesalahan, kita memperkatakan yang negatif, yang jorok, yang khawatir itu yang terjadi. Sudah perkataan itu seperti tudung. Ketika kita memperkatakan itu tudung yang melindungi kita. Tapi kita perkataan sesuatu yang negatif, dia akan jadi seperti racun. Saudara, racun itu perlahan tapi pasti. Orang yang meminum racun maut, ya ujung-ujungnya yang akan mati gitu. Tapi kalau saudara perkatakan yang positif, saudara perkatakan firman Tuhan, maka itu akan menentukan masa depanmu. Nah saudara, yang ketiga, bagaimana kita menjaga perkataan adalah, mari kita renungkan bersama-sama. Kita harus tahu bahwa mengapa perkataan itu perlu dikatakan. Jadi ternyata tidak semua perkataan perlu dikatakan gitu. Saudara, saya mencatat di Bilangan 14 ayat 28 dikatakan demikian. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. So Allah akan melakukan seperti apa yang kita katakan. Contoh yang sederhana adalah umat Israel ketika keluar dari Mesir. Mereka mulai memperkatakan hal-hal yang tidak baik. Ya mungkin karena tantangannya memang berat, saudara, di padang gurun itu memang tidak gampang. Mereka setiap hari harus menunggu mana dari langit, pada Tuhan udah buat mujizat. Tapi apa yang terjadi, mereka katakan pada Musa, lebih baik kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun. Mengapa kamu bawa kami ke padang gurun? Mengapa engkau mau kami tewas oleh pedang-pedang yang ada di padang gurun? Alkitab mencatat apa yang terjadi, saudara, semuanya tewas. Kecuali 2 orang, Yosua dan Kaleb. So, kita lihat betapa pentingnya perkataan itu. Kemudian yang keempat, alasan mengapa perkataan perlu dijaga, karena setiap perkataan kita akan dipertanggungjawabkan di penghakiman nanti. Tuhan tidak akan tinggal diam. Ketika kita meninggal, kita akan naik ke tempat penghakimannya Tuhan. Tuhan akan pertanyakan, mengapa kamu mengucapkan kata itu? Apa tujuannya kamu mengucapkan itu? Sudah dikasih oleh Tuhan, Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, setiap kata-kata yang sia-sia diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. So hari ini kita belajar Bapak Ibu, mari untuk menjadi orang yang benar. Ada satu tokoh yang begitu fenomenal, namanya Nelson Mandela. Nelson Mandela dipenjara hampir 3 dekade. 3 dekade. Almost 27 years, 27 tahun. Nelson Mandela dipenjara. Dia adalah seorang pejuang apartheid yang ada di Afrika. Apa yang terjadi? Saudara, dalam keheningan, dalam kesunyian, dalam ketenangan itulah Nelson Mandela belajar betapa pentingnya perkataan yang diucapkan. 27 tahun dalam keheningan tidak dapat berbicara dengan siapa-siapa. Begitu keluar, perkataan-perkataan yang keluar itu luar biasa. Saudara, mari mulai hari ini kita belajar untuk membangun perkataan yang berkuasa. Saya mengambil dalam Alkitab bahwa Tuhan mau kita semua menjadi murid, katakan amin. So di era Pentakosta ketiga, menjelang kedatangan Tuhan, Pentakosta ketiga akan terjadi. Ketika itu terjadi, Matius 28 ayat 19-20 pasti digenapi. Pasti, karena itu firman. Tuhan bilang apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Sekarang di kul kami, di persekutuan kami jalankan semua harus murid. Harus murid, saudara, hanya murid yang bisa bertahan. Hanya murid yang ikut Yesus terus. Bertahan sampai Tuhan naik ke surga. Tuhan kembali juga menjemput yang namanya murid. So hari ini saya ambil dari Alkitab di di Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid.
So Tuhan memberikan kita pendengaran, Tuhan mempertajam perkataan kita sebagai seorang murid. Bapak Ibu, ini penting. Kalau kita tidak bergaul dengan Tuhan, apa yang kita ucapkan? Kalau kita tidak intim dengan Tuhan, apa yang kita katakan? Saudara, dari mulut orang Bapak Ibu dikatakan begini, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharanya. Orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hati yang jahat. Karena itu yang diucapkan mulutmu, mulut dari hati. Jadi Bapak Ibu, kalau setiap pagi kita menyerap, kita menerima, di saat teduh kita membawa hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Kasihnya Tuhan. Maka yang keluar itu adalah hal-hal yang luar biasa. Bersediakah Bapak Ibu dibentuk Tuhan? Bersediakah Bapak Ibu mengalami prosesnya Tuhan? Bapak Ibu, kalau Anda bilang enak ya jadi Paulus. Sepertiga, hampir setengah daripada perjanjian baru ditulis oleh seorang yang namanya Paulus. Tapi Anda tahu Paulus itu dulu orang jahat. Pada waktu perjalanan ke Damsyik, Tuhan panggil dia. Tuhan bilang, Paulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus dikala itu mendengar tapi tidak lihat. Begitu reba matanya buta, tidak melihat apa-apa. Saudara, banyak orang hari-hari ini yang akan mengalami panggilan-panggilan Tuhan tersendiri. Namun yang pasti, saudara, kalau yang sudah mengalami panggilan Tuhan, mari kita responi dengan benar. Katakan amin. Bentuklah hatiku Tuhan, penuhi dengan kasih-Mu, sempurnakan dengan firman-Mu. Ini doa dari anak-Mu. Bentuklah ya Tuhan, bentuklah hatiku Tuhan, penuhi dengan kasih-Mu, sempurnakan dengan firman-Mu. Ini doa dari anak-Mu. Manusia diciptakan Tuhan hanya satu mulut. Beda kalau Bapak Ibu kita punya 4 mulut. Tidak ada. Kita diciptakan Tuhan hanya satu mulut. Begitu kita punya satu mulut, kita harus tahu. Mulut ini tidak bisa berisi 2 hal. Kalau Anda lihat galon aqua, bisa nggak galon aqua yang sama satu galon isinya air yang bersih, di galon yang sama juga isinya air yang kotor? Nggak bisa. Anda hanya punya satu pilihan, isi air yang bersih. So pagi ini Yakobus mengatakan gini, dengan lidah kita memuji Tuhan. Dan dengan lidah kita bisa mengutuk manusia diciptakan oleh Tuhan dengan rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudara tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Tidak ada. So pagi ini saudara, Anda bisa bayangkan apa yang saya sampaikan tadi, perkataan itu begitu menentukan. Ada satu mazmur yang begitu indah yang dinyanyikan oleh Daud. Daud bilang sama Tuhan gini, di Mazmur 44. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Saudara, perkataan kita berkuasa. Ketika orang mendengarkan perkataan kita, wow. Hari-hari ini saya banyak sekali masuk WhatsApp dari berbagai belahan bumi ini. Dari Malaysia, dari Singapura, dari Papua, Sulawesi, Aceh, Medan, Riau. Bahkan setiap minggu saya boleh bergabung untuk sharing firman di berbagai grup yang berbeda-beda. Berbeda-beda. Saya belajar banyak saudara. Saya belajar banyak. Tuhan taruhkan begini. Upgrade your English and Mandarin. Saya lagi berdoa Tuhan. Bagaimana supaya firman itu bisa disampaikan dengan berbagai bahasa. Saudara, ketika saya meneliti ternyata YouTube itu juga punya fasilitas untuk menerjemahkan yang berbagai bahasa. Tetapi satu hal saudara, kalau kita bisa menyampaikan dengan berbagai bahasa, kita akan menjadi berkat untuk lebih banyak orang, katakan amin. Saya menangkap satu pesan begini, gemakanlah.
Waktu saya renungkan tentang gemakanlah perkataan firman Tuhan. Apa sih gemakan? Saya cari di kamus. Gemakan itu mengumandangkan gitu. Mengumandangkan itu berarti keras loh ya, menggaungkan gitu. Teriak dengan nyaring gitu. Suara yang dahsyat gitu. Perkatakan dengan kuat, sekuat-kuatnya saudara. Itu berbicara dengan apa saudara? Saya menangkap itu berbicara tentang otoritas. So perkataan yang diucapkan dengan otoritas, hasilnya adalah pertobatan. Hasilnya adalah pemulihan. Hasilnya adalah berkat. Makanya Mazmur Daud mengatakan bahwa ia menaruhkan nyanyian baru dalam mulutku untuk muji Allah kita. Banyak orang melihatnya lalu menjadi takut dan percaya kepada Tuhan. Saudara, saya melihat banyak orang yang hari-hari ini bertobat dengan cara yang begitu ajaib. Tuhan panggil mereka dengan case-case yang unik-unik saudara. Baik, puji Tuhan saudara. Sebagai penutup saudara, saya akan bagikan dengan Anda saudara tentang otoritas ini. Firman Tuhan itu sangat dekat dengan kita. Firman Tuhan itu dikatakan di Yeremia itu ada di mulut kita. Alkitab ini sangat spesifik menjelaskan segala sesuatunya. Pertanyaannya, maukah pagi ini kita menemukan gada dan tongkat kita bersama Tuhan? Saya merenungkan ini gak ada habis-habisnya. Karena firman, setiap kali kita baca remanya selalu baru. Saudara, orang yang di saat lembah mau menemukan tongkat dan gadanya Tuhan, dia akan berjalan demi kemenangan dia lalui bersama Tuhan. Saudara, ternyata tongkat dan gada itu Anda temukan ketika Anda mencari wajah Tuhan dan Anda memperkatakan firman. Anda memperkatakan kata-kata positif, kata-kata firman. Saudara dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini akan terjadi seperti apa yang dilakukan oleh Yehezkiel. Yehezkiel menubuatkan tulang-tulang kering. Dikatakan demikian. Yehezkiel ketika di posisi yang ada di lembah, dia menubuatkan tulang-tulang kering yang di lembah itu. Supaya tulang-tulang kering itu bangkit dan nafas hidup itu berhembus zoom pada mereka. Apa yang terjadi saudara? Lalu tulang-tulang yang sudah amat kering itu pun mulai bergerak, mulai berubah, dan mereka mulai berubah menjadi satu tentara Allah yang besar. Apa ini saudara? Apa yang terjadi sama kehidupanmu hari ini? Keringkah? Nubuatkan kehidupanmu saudara. Saya perkatakan apa yang ada di belakangku. Ketika orang bilang, wah Boksu, apakah rumahnya bisa dibangun? Saya bilang, bangun dalam nama Yesus. Saudara, ketika kita ngomong bangun, dana juga belum tentu ada. Tapi ketika kita perkatakan, saya percaya Tuhan mendengar itu sebagai doa. Setiap ucapan kita itu berkuasa. Saudara, Tuhan melalui Roh Kudus yang akan berhembus. Berhembus Roh Kudus yang akan membangkitkan, menghidupkan iman di dalam kita. Maka kita semakin percaya. So, saya menyimpulkan khotbah pagi ini, kuasa perkataan adalah ketika your word can change your world. Kuasa perkataan adalah ketika perkataanmu bisa merubah duniamu. Katakan amin. Katakan amin. Bila perkataanmu bisa merubah duniamu, kenapa Anda tidak menggunakan perkataan firman yang baik untuk merubah hidupmu? Kenapa sampai hari ini Anda masih menggunakan kata-kata yang negatif, kata-kata yang menjelekkan, kata-kata yang tidak baik, sehingga Anda punya buah, maaf, tidak ada. So pagi ini saudara, kita belajar bersama-sama kuasa perkataan. Your word can change your world. Artinya perkataanmu bisa merubah duniamu. Perkataanmu bisa merubah hidupmu. Perkataanmu bisa merubah keluargamu. Perkataanmu bisa merubah bisnismu. Perkataanmu bisa merubah seluruh kehidupanmu bersama Tuhan. Beri sorak-sorai buat Allah kita. Mari kita tepuk tangannya meriah buat Allah kita. Bentuklah hatiku Tuhan, penuhi dengan kasih-Mu, sempurnakan Tuhan. Ini aku Tuhan. Yes. Dari anakku, bentuklah hatiku Tuhan. Ya.
penuhi dengan kasih-Mu, sempurnakan dengan firman-Mu. Ini doa kami Tuhan. Yes. Ayo sekali lagi, bentuk hatiku Tuhan. Bentuklah hatiku Tuhan, penuhi dengan kasih-Mu, sempurnakan dengan firman-Mu. Ini doa dari anakku, ini doa dari anakku, ini doa dari anakku. Bapa, terima kasih. Ini doa dari kami anak-Mu. Engkau Bapa yang baik. Rancangan-Mu tidak pernah gagal. Engkau Yesus yang selalu menyertai kami. Kami tahu di saat lembah Tuhan mau kami menemukan tongkat dan gada Tuhan. Dan pagi ini kami menemukan itu Tuhan. Kami menemukan di dalam hadirat Tuhan ada tongkat dan gada Tuhan yang menyertai kami. Lewat perkataan kami, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulut kami untuk memuji-muji Allah kami. Oleh sebab itu, setiap perkataan yang kami keluarkan akan membuat banyak orang takut dan lalu mereka percaya kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami percaya apa yang terjadi pada Yeremia akan terjadi pada kami. Tuhan akan memakai kami untuk menjadi penyambung lidah Tuhan. Kami akan menggunakan kata-kata itu untuk mencipta, untuk merobohkan, untuk mencabut. Kami tahu Tuhan, hari-hari ini Tuhan mau pakai kami semua untuk membangun di dalam nama Yesus. Membangun semangat yang baru, membangun hal-hal yang luar biasa. Dan kami tahu Tuhan, ketika Engkau datang, Engkau mendapati kami orang-orang yang beriman. Kami mengatakan karena kami percaya. Kami mengatakan bukan sembarangan kami berkata-kata, tapi kami mengatakan firman-Mu karena kami punya iman percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami tahu Tuhan, semua seperti benih yang sudah kami tabur. Dan pada waktunya akan tumbuh menjadi buah. Dan kami akan menuai. Kami katakan dengan iman kami, pagi ini Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kami siap menuai. Kami siap menuai. Kita siap menuai. Kami semua Indonesia siap menuai. Pekanbaru siap menuai. Boleh beri sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Bapak terima kasih Tuhan. Berkat-Mu luar biasa atas kami semua. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Ku beri penghormatan kepadamu ya